Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi perbankan, pelaporan keuangan, dan persaingan usaha untuk tata kelola perusahaan. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Riris Atifah dengan NPM 1910104443, Aisyah Dias Rizkiana dengan NPM 1910104445, Indri Adinda Asya dengan NPM 1910104447 dan Umi Kulsum dengan NPM 1910104445. Yang pertama adalah perbankan. Saat terjadi kasus moneter tahun 1998 sampai 2000, banyak bank yang bangkrut atau dilikuidasi karena kelangsungan hidupnya tidak dapat dipertahankan. Contoh, Bank Beku Kegiatan Usaha atau BBKU, Bank Beku Operasional atau BBO, Bank Global, dan bank dalam likuidasi. Salah satu penyebab terjadinya kebangkrutan bank tersebut ada antara lain karena belum diterapkannya prinsip-prinsip GCG di lingkungan perbankan secara konsisten. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah termasuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendorong terwujudnya GCG di lingkungan perbankan perlu kita dukung bersama. GCG Perbankan. Bank Indonesia pada tanggal 30 Januari 2006 telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum. Tujuannya adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Sesuai pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh angkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris dan Direksi Perbankan wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan GCG pada industri perbankan memerlukan perhatian tersendiri karena karakter dan kompleksitas industri perbankan berbeda dengan industri pada umumnya. Transparansi di perbankan. Berkaitan dengan transparansi, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI tentang transparansi informasi produk perbankan yang diberlakukan pada awal Januari 2005. Yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan GCG di sektor perbankan, memperjelas manfaat dan risiko yang melekat pada produk keuangan, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nasabah. Dalam penerapan prinsip transparansi, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan surat edaran kepada semua bank umum konvensional di Indonesia nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum, yaitu bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan GCG dan bagi bank yang telah memiliki homepage diwajibkan pula untuk menginformasikannya pada homepage bank. Selain itu, terdapat juga pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 6/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang transparansi dan publikasi laporan bank. Selanjutnya, pengawasan perbankan. Mengingat aspek pengawasan perbankan memegang peranan yang sangat penting, maka keberadaan komite audit yang efektif di perbankan menjadi signifikan. Dalam pemilihan
atau rekrutmen anggota komite audit di perbankan perlu mempertimbangkan aspek kapabilitas, kompetensi, serta pengalaman yang cukup di bidang audit dan keuangan atau perbankan. Yang tidak kalah penting adalah anggota komite tersebut harus memiliki moralitas atau akhlak yang terpuji. Untuk menguji apakah pelaksanaan KCG di perbankan sudah berjalan dengan baik, maka Otoritas Jasa Keuangan atau OJK harus melakukan pengawasan secara ketat dan transparan. Selanjutnya, peringkat KCG di perbankan. Apabila segala sesuatunya telah siap, pihak Bank Indonesia akan melakukan peringkat KCG terhadap perbankan. Menurut BI, dengan dibuatnya peringkat KCG dapat memperkuat industri perbankan nasional serta dapat meningkat transparansi dan akuntabilitas perbankan. 4. Kriteria penilaian Bank Indonesia dalam menentukan peringkat KCG perbankan adalah: yang pertama, transparansi bank terhadap pihak-pihak terkait; yang kedua, efektivitas direksi dan komisaris perbankan dalam mengemban tugasnya; yang ketiga, efektivitas komite-komite yang wajib dibentuk di lingkungan direksi dan komisaris; yang keempat, independensi satuan kerja audit internal atau SKAI. Dalam era global saat ini, tuntutan terhadap paradigma good core governance dalam seluruh aktivitas perekonomian tidak dapat dielakkan lagi. Maka, tuntutan ditegaknya KCG merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Materi selanjutnya yaitu pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu transparansi laporan keuangan. Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Adapun tujuan utama dari keterbukaan informasi yaitu 1. Meningkatkan keterbukaan atau transparansi dalam pemberian informasi; 2. Mendukung proses implementasi Good Corporate Governance; 3. Mengupayakan kualitas manajemen perusahaan yang lebih profesional; dan 4. Bagi auditor eksternal dituntut lebih memahami analisis strategi dan risiko perusahaan secara keseluruhan. E-reporting system. E-reporting system merupakan sistem pelaporan elektronik yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Manfaat dari e-reporting system yaitu 1. Mempermudah investor atau publik untuk mendapatkan akses laporan secara real-time dan online tanpa melalui emiten. 2. Investor dan publik dapat mengetahui secara cepat informasi tentang emiten. 3. Keterbukaan dan akuntabilitas pelaporan keuangan kepada publik lebih terjamin. 4. Dapat menjamin pemerataan informasi dan mereduksi adanya kesenjangan informasi. 5. Dapat meningkatkan efisiensi bagi perusahaan go public. 6. Mendorong terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Pengkajian e-reporting system. Implementasi sistem pelaporan elektronik di industri pasar modal Indonesia sudah ditetapkan pada Blueprint Pasar Modal Indonesia pada tahun 2005 sampai 2009. Pengkajian secara komprehensif ini diperlukan agar penerapan e-reporting system dapat berjalan dengan baik. Adapun implementasi e-reporting system. Masalah pada pelaporan keuangan adalah terkait transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada publik. Dalam implementasinya, OJK menerapkan dan memberlakukan sistem penyampaian laporan secara elektronik atau SPE oleh emiten atau perusahaan publik kepada OJK. Untuk menggunakan SPE, perlu disediakan hardware, software, dan jaringan internet yang memadai sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Baik, saya Indri Adinda dengan NPM 1910104447 akan melanjutkan pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan Annual Report Award. Nah, Annual Report Award ini diselenggarakan oleh Kementerian BUMN yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, OJK, serta Bank Indonesia. Acara Annual Report Award ini bisa diikuti oleh semua pihak perusahaan, baik perusahaan publik maupun perusahaan non-publik sebagai peserta. Kriteria umum yang biasa dipakai sebagai dasar penilaian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan gambaran yang baik dan jelas mengenai kegiatan operasional perusahaan
dan penjelasan mengenai kinerja perusahaan, serta indikasi arah perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, penyajian informasi keuangan yang baik dan informatif sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, informasi yang jelas mengenai kepemilikan dan penerapan GCG, dan yang keempat, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi berikutnya yaitu kecurangan pelaporan keuangan atau disebut dengan fraudulent financial reporting. Nah, kecurangan pelaporan keuangan ini merupakan perilaku yang disengaja atau ceroboh, baik dengan tindakan atau penghapusan yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan atau bias. Nah, penyebab kecurangan pelaporan keuangan ini antara lain, yang pertama, manipulasi, falsifikasi, alterasi atas catatan akuntansi dan dokumen pendukung. Yang kedua, misrepresentation. Yang ketiga, misapplication. Dan yang keempat, kolusi antara manajemen dengan auditor independen. Untuk itu, peran auditor independen untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, yaitu dapat dilakukan dengan membentuk lingkungan organisasi yang memberikan kontribusi terhadap integritas proses pelaporan keuangan, mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mengarah terjadinya kecurangan, menilai resiko kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan, mendesain dan mengimplementasikan internal control yang memadai untuk financial reporting. Pembahasan materi berikutnya yaitu persaingan usaha, di mana regulasi yang mengatur tentang persaingan usaha ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai 6 hal, yaitu yang pertama, pengertian-pengertian umum tentang apa yang dimaksud dengan istilah monopoli, praktik monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, posisi dominan pelaku usaha, persaingan usaha tidak sehat, persekongkolan pasar, struktur pasar, perilaku pasar, serta pangsa pasar konsumen barang dan jasa. Yang kedua, pengaturan larangan untuk melakukan praktik oligopoli. Yang ketiga, pengaturan mengenai larangan penetapan harga. Yang keempat, pengaturan mengenai larangan untuk melakukan tindakan boikot yang dapat mencegah pesaing baru untuk memasuki pasar. Yang kelima, pengaturan mengenai larangan melakukan perjanjian untuk menciptakan kartel. Dan yang keenam, pengaturan mengenai larangan melakukan tindakan yang bersifat oligopsoni yang mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan yang curang. Kemudian yaitu persaingan usaha yang sehat. Pada pasal 20 undang-undang tersebut diatur tentang predatory pricing, yaitu pelaku usaha dilarang menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing di pasar yang bersangkutan. Terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan yang lebih menekankan pada pencegahan konsentrasi atau pemusatan sumber-sumber daya ekonomi pada satu atau sekelompok pelaku ekonomi. Yang kedua, pendekatan yang lebih menekankan pada pencegahan terjadinya praktik bisnis yang curang. Nah, terdapat lembaga atau badan independen yang khusus bertugas mengawasi jalannya praktik persaingan usaha yang tidak sehat, yaitu disebut dengan KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selanjutnya yaitu persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat tidak lepas dari adanya praktik monopoli serta pelanggaran terhadap etika bisnis yang masih dijumpai di kalangan dunia usaha. Praktik-praktik usaha anti persaingan yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip GCG telah lama berkembang dan tumbuh subur di Indonesia. Contoh praktik anti persaingan yaitu seperti praktik persekongkolan dan tender arisan dalam sistem pengadaan barang. Terdapat dua petunjuk gejala umum yaitu praktik membesarkan biaya investasi dan praktik perkomisian dalam pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu implementasi prinsip-prinsip GCG dalam persaingan usaha. Implementasi prinsip kewajaran, keterbukaan, akuntabilitas, dan responsibilitas di dalam suatu perusahaan seharusnya dijadikan sebagai pedoman para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan implementasi GCG,
Sebuah perusahaan akan memperlakukan para pesaingnya sebagai mitra bisnis yang setara, sehingga tercapai win-win solution. Implementasi prinsip-prinsip GCG di perusahaan diharapkan dapat membantu terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Implementasi prinsip GCG. Implementasi prinsip kewajaran, keterbukaan, akuntabilitas, dan responsibilitas di dalam perusahaan seharusnya dijadikan sebagai pedoman ataupun acuan para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan yang telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik akan mampu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap segala aktivitas bisnis yang dijalankan dalam menghadapi persaingan usaha. Dengan implementasi prinsip GCG, sebuah perusahaan akan memperlakukan para pesaingnya sebagai mitra bisnis yang setara, sehingga dapat tercapainya win-win solution. Artinya, dalam menjalankan bisnis, kedua belah pihak akan mengutamakan prinsip saling menguntungkan. Selain itu, implementasi prinsip GCG diharapkan dapat membantu terwujudnya persaingan usaha yang kondusif dan sehat. Untuk poin yang keempat, mengenai tender secara elektronik atau e-procurement. Setiap tender atau lelang, pengadaan barang dan jasa yang terjadi di pemerintah, BUMN, maupun perusahaan swasta, memang rawan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Hal tersebut dimungkinkan karena dalam setiap tender banyak pihak yang terkait dan memiliki berbagai kepentingan, baik kepentingan golongan ataupun kepentingan individu. Untuk mencegah timbulnya praktik KKN ini, selain perlu perbaikan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan dan akuntabel, perlu dicari alternatif lain yang memenuhi prinsip-prinsip GCG, terutama keterbukaan dan keadilan. Pengertian e-procurement. Salah satu sistem pengadaan barang yang perlu dipertimbangkan adalah e-procurement yang berbasis e-commerce. Sistem e-procurement mulai berkembang berkat dukungan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan pesat. Selain itu, saat ini semakin banyak perusahaan yang telah memiliki situs web, sehingga komunikasi secara real-time dan on-time melalui internet cukup maju, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa. Sistem e-procurement dapat berjalan dengan lancar apabila manajemen material di suatu perusahaan dikelola dengan baik, mulai dari database supplier, sistem cataloging material, pengelolaan pesanan dari dan ke vendor atau supplier, sistem pembayaran, termasuk masalah kesiapan tender atau lelang online atau e-auction. Di Indonesia, beberapa BUMN dan perusahaan swasta telah menerapkan e-procurement ini, meskipun sebagian masih bersifat parsial, belum menyeluruh. Manfaat e-procurement. Menunjang sistem just-in-time atau JIT dalam memenuhi kebutuhan material, sehingga terjadi efisiensi biaya dalam manajemen material. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pengelolaan arus kas. Yang ketiga, mereduksi interaksi antar manusia sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Yang keempat, dapat menekan biaya operasi dan administrasi. Yang kelima, memberi nilai tambah berupa percepatan proses transaksi dan memperluas cakupan partisipasi penawaran sehingga mampu menghasilkan harga yang terbaik. Yang keenam, meminimalkan interest pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketujuh, meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa sehubungan mencegah timbulnya KKN, karena dapat terjamin transparansi bagi peserta tender. Selanjutnya, mengenai implementasi e-procurement. Implementasi tender melalui lelang online atau e-auction
sangat memerlukan kesiapan teknologi informasi secara penuh. Berikut perangkat-perangkatnya. Meskipun dalam implementasinya tidak banyak memerlukan perubahan dalam proses bisnis, namun perlu suatu kebijakan perusahaan berupa sistem dan prosedur yang mengatur mekanisme lelang online. Selain itu, sistem e-procurement memerlukan dukungan proses pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi atau internet, sehingga dapat dibangun interaksi antara buyer dan supplier secara online. Selanjutnya, kendala e-procurement. Kendala yang dihadapi dalam implementasi e-procurement adalah belum membudayanya praktik bisnis e-procurement di negara kita, sehingga belum dapat menjangkau peserta tender yang lebih luas. Sistem e-procurement tidak menjamin bahwa pengadaan barang dan jasa akan terbebas dari praktik KKN, karena sebagus apapun sistem yang dibangun, tanpa disertai moral dan etika yang baik dari manusia sebagai pelaksanaan sistem, maka sistem tersebut tidak berguna. Oleh karena itu, perlu perbaikan sikap moral dan etika dari manusia sebagai pelaksana sistem tersebut.